Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Maulid. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori permainan. Nah, maksudnya teori permainan di sini, teori permainan ini berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan. Teori permainan ini sangat penting dalam dunia bisnis karena pasti setiap perusahaan melakukan perhitungan untuk mengetahui pesaing yang lain ya. Dengan adanya teori permainan ini akan lebih mudah dan efektif. Lalu teori permainan ini apa sih sebenarnya? Nah, teori permainan ini merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai pesaing. Nah, jadi di dalam perusahaan juga kita harus melakukan perhitungan. Nah, dengan adanya teori permainan ini, perhitungan untuk mengetahui persaingan antara perusahaan lain, kita bisa cari tahu di sini. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari teori permainan. Tujuan teori permainan ini untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari suatu persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih keputusan. Jadi, dapat disimpulkan, tujuan teori ini yaitu mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Ya, yang paling optimal itu kayak efektif lah, gitu. Nilainya optimal. Di sini pun ada beberapa manfaat nih. Yang pertama ada mengembangkan suatu kerangka atau analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Nah, yang kedua ada metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan. Dan yang ketiga ada memberi gambaran dan penjelasan terhadap fenomena persaingan. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat dari teori permainan. Nah, di sini ada model teori permainan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada berdasarkan jumlah pemain. Nah, jumlah pemain ini bisa 2 pemain atau bisa lebih dari 2 pemain ya. Nah, yang kedua ada berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Nah, di sini ada yang berjumlah 0 dan berjumlah tidak 0, maksudnya angka tidak 0 tapi berangka misalnya 1, 2 atau berapa ya. Nah, yang ketiga berdasarkan strategi. Nah, bisa 2 strategi atau lebih dari 2. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya nih. Ada dua karakter strategi. Yang pertama ada strategi murni, yang kedua ada strategi campuran. Nah, strategi murni ini tuh apa? Nah, strategi murni itu dibagi dua lagi. Yang pertama ada pemain baris atau maximizing player atau maksimum lah ya. Atau pemain yang berusaha memaksimumkan keuntungan. Pemain baris akan mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimum, yaitu mencari nilai minimum baris, kemudian dicari nilai maksimumnya. Nah, cara untuk menentukan pemain baris atau maximizing player atau nilai maksimum, yaitu dengan mencari nilai minimum setiap baris, lalu setelah dapat nilai minimum barisnya, dicari nilai maksimumnya. Nah, dan yang kedua ada pemain kolom atau minimizing player atau juga minimum ya bisa disebutnya. Pemain yang berusaha meminimumkan kerugian. Nah, pemain kolom akan menggunakan strategi optimalnya melalui kriteria minimax, yaitu mencari nilai maksimum kolom, kemudian dicari nilai minimumnya. Nah, kalau yang pemain kolom kebalikannya dari pemain baris. Kalau yang pemain baris dicari dulu nilai minimumnya, baru dicari terakhir nilai maksimumnya. Nah, kalau yang pemain kolom dicari dulu nilai maksimumnya, baru setelah nilai maksimumnya udah ada, dicari nilai minimumnya. Nah, itu. Misalkan dari strategi murni ini nilainya belum optimum atau belum sama, nah, berarti harus menggunakan
Cara berikutnya itu strategi campuran. Nah, strategi campuran ini di sini apa? Strategi ini dilakukan apabila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal. Nah, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, yaitu dengan usaha mendapatkan titik pelana atau shadow point yang sama. Nah, atau nilai yang sama ya. Oke. Nah, yang lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada contoh nih kasusnya biar lebih dipahami. Nah, contoh kasus ke satu ya, ini contohnya belum muncul ya, rada agak lemot. Oke, nah ini kasus yang pertama. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki perusahaan A, mengandalkan 3 strategi. Dan perusahaan B mengandalkan 4 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Di sini ada nih, udah tertera tabelnya. Ini perusahaan A, ini perusahaan B. Nah, kan tadi ada pemain baris dan pemain kolom. Nah, pemain baris tuh yang ke pinggir sini. Nah, ini baris ke pinggir sini. Nah, kalau yang ke atas ini namanya kolom, ya. Nah, terus di sini kita cari dulu nilai pemain baris atau maksimum ya, nilai yang maksimum. Tadi katanya disuruh mencari dulu nilai minimumnya. Nah, di sini kita cari antara 2, 1, 3, dan 4. Nilai minimumnya yang nomor 1 lah ya, angka 1. Nah, ini angka 1 udah. Terus baris kedua ada 4, 10, 13, sama 5. Ini agak lambat ya, kita hapus aja. Saya lanjut dulu. Ada 4, 10, 13, dan 5. Nah, berarti di sini nilai minimumnya atau nilai terkecilnya adalah angka 4. Nah, ini 4. Lalu selanjutnya ada 9, 7, 8, 6. Nilai minimumnya atau nilai paling terkecilnya adalah 6. Nah, di sini 6. Nah, kalau udah didapat nih nilai minimumnya, terus kan tadi katanya kalau udah dapat nilai minimumnya berarti harus dicari nilai maksimumnya ya. Kayaknya tuh. Terus dicari nilai maksimumnya. Nah, di sini nilai maksimumnya adalah 6. Ya, karena 1, 4, 6 yang paling besar adalah 6. Nah, sekarang kita cari pemain kolom. Nah, pemain kolom berarti dari atas ke bawah ya. Pemain kolom itu tadi disuruhnya carinya nilai maksimal dulu, lalu cari nilai minimumnya. Nah, di sini 2, 4, 9, nilai yang maksimumnya adalah 9. Ya, 9. Terus yang kolom kedua 1, 10, 7. Nilai maksimumnya berarti 10 ya. Nilai 10. Terus di sini kolom ketiga ada 3, 13, sama 8. Berarti nilai maksimumnya ada 13. Nah, di sini yang terakhir ada 4, 5, dan 6. Berarti maksimumnya 6. Nah, setelah dicari nilai maksimumnya, kita cari nih nilai minimumnya dari keempat angka ini. Berapa? 6. Nah, di sini nilainya udah optimal nih. Karena nilai sudah sama dan titik pelana juga sudah tercapai. Berarti kalau udah kayak gini, udah beres. Nggak ada cara lain. Berarti ini udah selesai. Nilainya soalnya udah optimum atau optimal ya. Dan berarti ini termasuk ke strategi murni. Oke, lanjut studi kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua ya. Nah, ini dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki perusahaan X mengandalkan 3 strategi dan perusahaan Y mengandalkan 3 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Nah, di sini udah ada tabelnya. Ini perusahaan X, ini perusahaan Y. Nah, di sini kita cari dulu kayak awal, cari dulu nilai
maksimum dan minimumnya dengan cara pemain tadi pakai cara pemain baris dan pemain kolom ya. Oke, untuk yang pemain baris dulu, kepingnya berarti 4, 10, 6. Berarti nilai minimumnya adalah angka 4. Di sini 4. Nah, di sini ada yang kolom baris kedua ada 12, 2, sama 3. Berarti nilai minimumnya adalah 2. Nah, di sini ada negatif nih. Ada negatif 4, 5, 17. Berarti yang paling kecilnya adalah negatif 4 ya. Oke. Nah, dari nilai minimum yang udah didapat, berarti kita tentukan dari 3 angka ini nilai yang maksimumnya adalah angka 4 ya pastinya. Nah, sekarang kita cari nilai pemain kolom atau minimum ya, minimax. Nah, dari antara 4, 12, negatif 4 ini adalah nilai yang paling maksimalnya 12. Dari 10, 25 adalah 10. Dari 6, 3, 17 adalah 17. Nah, di sini berarti kita udah nemu nih angka maksimumnya. Berarti tinggal ditentuin nilai minimumnya dari ketiga angka ini adalah 10. Karena 10 angka yang paling terkecil dari antara 3 angka ini. Ya. Nah, di sini hasilnya 10, 4 dan 10 nih. Berarti nilainya belum optimal. Berarti kita harus gunakan strategi yang kedua, yaitu strategi campuran ya. Pakai strategi campuran. Nah, udah gitu. Oh ya, sebelumnya dari strategi ini tuh ke strategi campuran, kita kan cari dulu nih dari setiap perusahaan tuh nilai terburuknya atau yang tidak menguntungkan untuk setiap perusahaan. Ini kan perusahaan X. Di sini nilai terburuknya adalah negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 bagi perusahaan X ini adalah menjadinya kerugian karena negatif. Harusnya perusahaan X ini mendapatkan keuntungan. Tapi karena di sini ada negatif di harga mahal, jadi dia mendapat kerugian. Nah, ini kita cari dulu. Ini adalah untuk nilai terburuk di perusahaan X ya. Nah, terus di perusahaan Y. Di perusahaan Y itu berarti 17. Kenapa? Karena perusahaan Y menghitung kerugian yang ada di perusahaan X. Nah, berarti di perusahaan Y nilai terbesar dari kerugian adalah 17. Nah, 17. Nah, berarti kolom ini dari 17 lalu ke atas lagi disambung. Nah, ini dihilangkan karena ini merugikan kedua perusahaan tersebut. Nah, memang juga caranya seperti itu ya. Nah, setelah itu jadi akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, tinggal dua, harga murah dan harga sedang. Yang perusahaan itu sama harga murah dan harga sedang. Nah, sebelumnya di sini kita kasih deskripsi dulu. Harga murah atau strategi satu ini adalah P. Dan harga sedang di sini 1 dikurang T. Kenapa? Karena emang rumusnya kayak gitu ya. Nah, ini juga sama. Di perusahaan Y, kita deskripsikan sebagai Q atau Q ya. Terus harga sedangnya 1 dikurang Q. Nah, kita cari dulu nilai di perusahaan X ya. S1 atau strategi satunya kita hitung dulu. 4 dikali P ya, ditambah 12 dikali 1 dikurang P. Nah, sama dengan 4 dikali P kan sama dengan 4P. 12 dikali P sama dengan 12P. 12 dikali 1. Ya. Atau ini bisa negatif P ya. Berarti 12 dikali 1 dikurang P berarti negatif 12P. Nah, sama dengan
Berarti di sini 12P dikurang 8. Kita jumlahin dulu soalnya di sini ya. Sini 12 sama 12. Ini dulu nih, 4 ya. Maaf, harusnya ini. Ya benar. Bentar. Bentar saya koreksi dulu. Takutnya ada kesalahan ya. Ternyata salah. Ini saya salah tulis. Harusnya di sini bukan 12P. Tapi 12 aja, soalnya 12 dikali 1. Ya, saya salah, maaf. Ulangi lagi ya, di sini 4 dikali P, 4P, 12 dikali 1, 12. Nggak usah pakai P, ini salah suaranya. 12 dikali negatif P sama dengan negatif 12P. Hasilnya sama dengan, berarti di sini 12 dulu ditulis ya, yang tidak ada variabelnya, dikurang 8P. Kenapa 8P? 4 dikurang 12P. Berarti negatif, masih negatif ya. 8P. Nah, ini hasilnya udah 8P. 12 dikurang 8P. Terus yang strategi 2, sekarang 10 dikali P ditambah 2 dikali 1 dikurang P. Nah, sama caranya 10 dikali P, 10P, 2 dikali 1, 2 dikali negatif P, sama dengan negatif 2P. Nah, kalau dijumlahin di sini 2, di sini jadi positif. Di sini jadi positif ya. 10 dikurang 2, karena di sini angkanya 10 dikurang 2, 8. Karena di sini 4 dikurang 12, jadi 4-nya punya utang. Nah, sekarang gabungin nih nilai S1 sama S2-nya, atau strategi 1 sama strategi 2-nya yang udah didapat nih. Di sini kan 12 dikurang 8P sama dengan 2 ditambah 8P. 12 dikurang 2, 12-nya di sininya diambil, jadi dipindahin ke sini. 12 dikurang 2, 8-nya jadi dipindah ke sini, 8P ditambah 8P. Karena kita persamaan dulu ya, variabel dan variabel, angka dan angka. Nah, udah pada itu 12 dikurang 2, 8P ditambah 8P, 12 dikurang 2 sama dengan 10, sama dengan 8 tambah 8, 16P. Berarti P-nya 10/6, bisa diperkecil jadi 5/8, atau kalau dalam bentuk desimal 0,625. Nah, setelah digabungkan dari kedua nilai strategi ini, kita substitusikan nilai P perusahaan X. Nah, di sini ada 12P ya. 12 dikurang 8P. Ini tuh dari jumlah yang S1 ini ya. 12 dikurang 8P sama dengan 12 dikurang 8 dikali 0,625 sama dengan 12 dikurang 5, 8 dikali 0,625 adalah 5. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Terus di sini 2 ditambah 8P sama dengan 2 ditambah 8 dikali 0,625. 8 dikali 0,625 adalah hasil 5, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini hasilnya nilai optimal sama 7. Nah, berarti perusahaan X nilainya udah optimal ya, karena udah sama 7. Nah, sekarang ke perusahaan Y. Kita cari nilai optimalnya. Perusahaan Y ada 4 dikali Q ditambah 10, 1 dikurang Q ya, gimana kan? Ini tuh 4 dikali Q ditambah 10 dikali 1 dikurang Q. Nah, di sini kita menghitung 4 dikali Q sama dengan 4. Oh, ini salah, harusnya 4Q. 4Q ya.
Ini juga 4 Ki. 10 dikali 1, 10. Oh, ini nggak pakai Ki. Iya, salah. Harusnya ini nggak pakai Ki ya. 10. Terus 10 dikali negatif Ki, 10 Ki. Negatif 10 Ki. 10 dikurang 6. Berarti ini soalnya 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6. Ki, ya Allah. Terus Ki. Nah, 10 Ki ini ya. Nah, ini udah dapetin hasilnya 10 dikurang 6 Ki ya. Ini. Terus yang strategi 2, 12 Ki, 12 dikali Ki ditambah 2 dikali 1 kurang Ki sama dengan Ki. Sama caranya 12 dikali Ki. Ini Ki ya. Ditambah 2 dikali 1, 2 dikali Ki, 2, negatif 2 Ki. Sama dengan 2 plus, karena jadi positif, soalnya 12 dikurang 2, jadinya positif ya, karena ini kan punya utang, jadi ini negatif. Nah, udah 10 Ki. Nah, caranya sama, gabungin lagi nilai strategi 1 sama 2-nya. Di sini ada 10. Hasil dari ini 10 dikurang 6 Ki sama dengan 10 ditambah 6 Ki. Di sini 10 dikurang 2 karena ininya pindah ruas jadi di sini ya. Harusnya ini bukan 10. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 2 ya, maaf. 10 dikurang 2 sama dengan 10P ditambah 6P. 10-nya. Nah, sekarang harusnya bentar, takutnya salah. Oh ya, ini bukan P, maaf, ini Q. Q maksudnya Q deh. Ini juga Q. Nah, 10 Q. Ini harusnya 10 bukan 6 lagi ya. Aduh, banyak yang harus dibenerin harusnya ini. Ini harusnya pas 10, makanya saya ini gitu. Dari mana 10 Q-nya? Ternyata di sini ini kok nggak rapi ya. Bentar ya, ini bentar ya. Hapus. Oke ya, harusnya ini 10 Q. 10 Q. Ya, ini udah benar, 10 ditambah 6 Q. Nah, di sini 10 dikurang 2 sama dengan 8. Di sini masih salah, harusnya Q bukan P. Di sini 10 ditambah 6, 10 Q ditambah 6 Q sama dengan 16 Q. Nah, hasilnya berarti Q-nya, nilai Q-nya berarti 8 per 16, atau bisa diperkecil 1 per 2, atau kalau angka desimalnya adalah 0,5. Ya, taruh ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan lagi nilai paper tadinya yang sudah dapat ya. Ini yang dari strategi 1, 10 dikurang 6 G sama dengan 10 dikurang 6 dikali 0,5. Berarti ini 6 dikali 0,5 sama dengan 3. Hasilnya 10 dikurang 3 sama dengan 7. Di sini 2 ditambah 10 Q, 2 ditambah 10, 10 dikali 0,5.
Hasilnya 5, berarti ini sama hasilnya 7. Nah, dari nilai perusahaannya juga udah optimal nih. Keuntungan yang diharapkan, bukan keuntungan ya, kerugiannya yaitu sama 7 ketika itu sudah tercapai. Nah, jadi dari kedua perusahaan tersebut, keuntungan bagi perusahaan X adalah 3 dan penurunan bagi perusahaan Y adalah 3. Jadi, ini nilainya sudah sama dan sudah optimal ya. Sudah optimal. Sudah susah ini. Optimal. Nah, udah beres. Artinya, maaf bila tadi banyak kesalahan ya, karena saya juga kurang teliti, jadi mohon maaf dan terima kasih juga telah menonton video ini. Semoga bermanfaat karena di sini saya menjelaskan apa yang saya sudah pahami, dan walaupun tadi masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.